Bersama saya Nizar Sufi dalam program Ala Dokter. Di kesempatan siang hari ini pendengar kita akan menyoroti berkaitan dengan apa itu pneumonia dan juga bagaimana penyebabnya. Dan kita juga berikan kesempatan bagi Anda, pemirsa dan juga pendengar RRI untuk bertanya secara langsung kepada dokter. Dan di kesempatan siang hari ini sudah bersama saya ada Dokter Angga Mardro Raharjo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Selamat siang, Assalamualaikum pendengar Pro 1 RRI. Ya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Pak Nizar. Oke, ini spesialis Paru, paru. iya baik. Wah, bukan paru makanan ini ya? Iya, paru kanan dan paru kiri. Oh, paru kanan dan paru kiri, baik. Dokter, ini hari libur meluangkan waktu untuk RRI, terima Iya, kasih. terima kasih. Banyak juga kami diberi kesempatan dari di Jember untuk sosialisasi mengenai pneumonia. Semoga bisa mencerahkan para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Iya, oke. Ngomongin soal paru, dokter ya. Kalau kita lihat Indonesia ini salah satu negara juga yang kompleks ya, dokter. Bukan hanya kompleks sumber daya alamnya, tapi kompleks juga penyakit-penyakitnya. Ya, Ya, dokter sendiri melihat fenomena. Sebelum kita lebih dalam, dokter ya, ya. ngobrolin soal pneumonia dan bagaimana penyebabnya. Kalau dokter lihat sebenarnya kaitan penyakit ini dengan lifestyle di Indonesia, warga masyarakat Indonesia itu seperti apa sih, dok? Baik. Eh, Terkait topik pneumonia, di mana pneumonia itu kan adalah penyakit infeksi di paru, di mana alveoli dari paru tempat bertukarnya gas itu mengalami inflamasi atau peradangan. Nah, bagaimana bisa terjadi? Karena kita tahu semuanya bahwa polusi semakin tinggi, terus kemudian resiko-resiko yang lain, misalkan penyakit virus, penyakit bakteri juga semakin banyak. Intinya sebenarnya karena higien sanitasi kita yang beresiko. Nah, Oke. higien sanitasi yang beresiko itu bisa mengakibatkan timbulnya pneumonia. Nah, sehingga nanti pencegahannya sama seperti bagaimana kita hidup bersih dan sehat saja. Kalau memang ada debu, asap, begitu kita menggunakan masker, rajin mencuci tangan, tidak langsung menggunakan tangan kita untuk menggosok hidung atau memasukkan makanan ke dalam mulut, karena itu berpotensi menimbulkan pneumonia ini. Begitu. Oke, dokter, tadi kalau dokter sampaikan sebenarnya ini bisa diminimalisir ya dengan pola hidup yang lebih bersih, lebih sehat. Nah, tapi kalau berkaitan dengan kualitas udara, dokter, tadi salah satu penyebabnya adalah kondisi Ya. udara yang kurang baik. Di Jember sendiri ini sudah mulai banyak program perempesan pohon nih, dok. Iya. Iya, ini secara nggak langsung ngefek juga nggak sih, dok? Tapi sebenarnya kan untuk pohon-pohon yang di ini ya, itu kan selain keamanan juga mungkin estetika ya. Betul. Kalau tidak dipotong akan terjadi potensi risiko bahaya di jalan untuk yang lain. Nah, itu Betul, juga betul. yang Sisi lain ya, dokter betul. ya. Tapi yang sebenarnya yang menjadi catatan penting itu adalah terkait polusi adalah bagaimana meminimalisir asap kendaraan bermotor yang asapnya tinggi sekali, terus kemudian pencemaran udara, nah seperti itu. Ya. Oke, berarti dokter termasuk yang dukung penggunaan motor listrik dan jalan kaki nih ya? Ya, kalau bisa ya. Ya, harapan kami itu transportasi umumnya jadi lebih baik sehingga warga Jember terutama itu lebih suka menggunakan transportasi umum untuk tempat kerja, untuk bersekolah gitu ya, sehingga kan meminimalisir polusi udara. Baik, Pastinya. ya. Oke. Kalau dokter lihat sendiri sebenarnya kualitas udara bukan hanya di Jember ya, mungkin area Tapal Kuda ini seperti apa sih, dok? Apakah ini memang menjadi kontributor besar penyebab pneumonia yang saat ini meningkat juga, dokter? Saya pikir kalau faktor risiko pencemaran itu tidak hanya satu faktor yang berpengaruh besar, tapi bagaimana gaya hidup seseorang itu mempengaruhi daya tahan tubuhnya. Taruhlah risiko yang paling tinggi terkait pneumonia itu pada umumnya adalah balita atau anak-anak yang memiliki penyakit kronis, kemudian lansia di atas 65 tahun, terus kemudian wanita hamil yang memang dalam kondisi hamil itu daya tahan tubuhnya akan cenderung untuk lebih rendah dibandingkan yang tidak hamil. Nah, para orang-orang inilah yang harusnya mendapatkan perhatian khusus, lebih menjaga dirinya, karena orang-orang ini adalah orang rentan. Kalau rentan itu mudah sekali
kemasukan bakteri, virus, bahkan jamur. Nah, kalau itu masuk ke dalam paru-paru, jadilah pneumonia. Begitu. Dokter, kalau mungkin kita bicara soal kondisi seseorang kan beda-beda. Ada orang yang mungkin dengan alergen debu atau udara dingin, dia bisa tubuhnya itu bereaksi, bersin dan sebagainya. Tapi kalau memang sebenarnya dia kondisinya normal, dokter ya. Normal dalam artian dia sehat, nggak ada penyakit bawaan. Ini dengan kondisi cuaca yang bukan cuaca ya, kondisi polusi yang buruk, ini masih bisa terpapar nggak sih, dok? Bisa. Jadi kita harus bedakan bahwa penyakit di paru-paru itu banyak luas sekali. Nah, ada yang sering muncul adalah hipersensitivitas. Hipersensitivitas itu nanti jadinya ke bronkitis akut kah, bila berlama-lama jadi bronkitis kronik. Beda sekali dengan pneumonia. Kalau pneumonia itu di mana ada mikroorganisme, baik itu bakteri, virus atau jamur itu masuk ke dalam saluran napas, kemudian berlanjut ke alveoli, di mana itu struktur terkecil dari paru, di mana alveoli itu menjadi tempat untuk pertukaran gas. Jadi udara yang baik kita masuk, oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian udara kotor atau disebut sebagai karbon dioksida atau karbon monoksida itu keluar. Nah, di tempat itulah dia terganggu. Lah kalau yang paling sering ya untuk polusi udara dan segala macamnya debu inorganik itu nanti pertama kali yang muncul adalah bronkitis dulu. Bronkitis itu adalah di mana hiperreaktivitas dari saluran napas, belum sampai ke alveoli nih, baru di saluran napasnya aja itu menjadi hipersensitif, hiperreaktif. Kemudian muncul batuk, terus kemudian sesak-sesak napas, ditandai dengan bunyi mengi kalau bising. Itu nanti jatuhnya ke bronkitis. Nah, kalau pada pneumonia bedanya adalah gejala-gejala klasiknya itu ada batuk dulu, terus kemudian karena terjadi penumpukan cairan akibat peradangan tadi itu menimbulkan dahak yang banyak, dahak kekuningan, kehijauan gitu karena terjadi tempat peradangan di dalam alveolinya. Nah, karena difusi gasnya itu pertukaran gasnya tidak baik menjadikan sesak napas. Nah, kalau sesak napas otomatis akan terjadi kegawatan di organ lain. Itu udah indikasi gawat darurat ya, dokter? Betul, karena tidak bisa menjadikan paru sebagai unit untuk mensuplai oksigen ke organ yang lain. Nah, kalau tidak ditangani bisa menjadikan gagal organ. Begitu. Begini Pak Dokter, di era global ini, di era kemajuan ini ya, memang yang ditakuti manusia ini air, angin, ya, juga api, apa itu ya yang ditakuti kan ya. Nah, ini penyakit ini juga sangat ditakuti Pak Dokter. Ini masalahnya mengapa anak umur 1 tahun, 2 tahun, kalau lansia wajar ya Pak Dokter ya, sakit begini begitu karena sudah baut-bautnya sudah luntur semua di dalam itu. Ya, nayeng apa itu kalau lansia. Kalau masih anak tuh umur 1 tahun, 2 tahun sudah kena bronkitis, kena kanker. Itu apa penyebabnya? Dari pola makan, pola minumnya kurang teratur. Itu tanda-tandanya bagaimana dokter ya? Sejak umur berapa sampai usia berapa yang sudah kena penyakit gitu Pak Dokter? Karena sekarang carut-marutnya makanan dan minuman ini bercampur-campur, tidak kayak dulu. Kalau dulu ya pedagangnya betul-betul asli, tidak mencampuri apa itu zat-zat pewarna. Betul. Ini menarik dokter ya. Nah, jadi poinnya adalah disampaikan itu Pak Abdullah, dokter dari Arjasa ya. Beliau menanyakan kenapa kok kalau orang tua mungkin terkena penyakit itu hal yang lumrah ya dok ya, wajar. Tapi anak-anak sekarang, anak kecil ini kok rentan sekali ya. Bahkan penyakitnya sudah mengkhawatirkan sampai kena penyakit dalam loh ya. Untuk kondisi fisik yang tergolong masih prima, maksudnya paparan lingkungan juga nggak separah orang tua seperti itu. Apakah memang faktor sekarang cuaca, gaya hidup, kemudian tadi makanan itu bisa berpengaruh juga dokter? Monggo. Baik, terima kasih Pak Abdullah dari Arjasa. Baik sekali pertanyaannya. Lah kenapa sih balita itu menjadi rentan? Yang perlu diingat adalah balita, anak-anak di bawah 5 tahun, baik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini kekebalan tubuhnya belum sempurna. Sehingga apabila kekebalan tubuh sempurna, terus kemudian kan lucu sekali ya anak-anak ini ya. Sering digendong, terus kemudian dicium, terus kemudian diudang-udang kalau bahasa Jawanya ya. Nah, ini resikonya adalah pada saat seseorang yang dewasa tadi itu membawa virus, misalkan sedang flu, sedang batuk, cium-cium, ini
cucunya, si adiknya, nah gitu tuh menular Iya. dari situ kalau untuk pneumonia. Terus kemudian adalah makanan dan yang lain. Nah, makanan ini juga seyogyanya dipilah-dipilih, Pak Abdullah. Jadi kita sebagai orang tua itu memilah-memilih mana yang baik, mana yang tidak. Misalkan kesulitan juga untuk memilah-memilih makanan yang diberikan, itu paling tidak direm. Jadi jangan terlalu sering memberikan makanan yang sekiranya menjadi potensi untuk menjadi tutup anak batuk, terus kemudian pilek begitu, ya, karena penyakit-penyakit saluran napas itu menjadi pintu masuk dari infeksi lebih dalam lagi nanti. Nah, memang itu yang sedang sebenarnya pemerintah, Kementerian Kesehatan itu kan sudah mencanangkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, tidak hanya dari makanan, minuman, tapi gaya hidup, bagaimana terus kemudian kita berperilaku. Nah, itu intinya sebenarnya di perilaku hidup bersih dan sehat, Pak Abdullah. Nah, itu memang kita tidak bisa serta-merta begitu, ya, tapi itu harus dilatih terus-menerus, apalagi pada anak-anak balita itu kita perlu beri contoh dari kita sebagai orang dewasa, mungkin kakek neneknya, atau memberi contoh pada cucu-cucunya, ini yang sehat, ini tidak sehat begitu, ya. Apalagi kalau ada bapak ibu mungkin yang ayah-ayahnya atau kakek-kakeknya itu merokok di dekat balita, itu tidak boleh, ya, supaya jauh-jauh dari balita karena berpotensi untuk memberikan peradangan di saluran napasnya, bahkan lebih jauh lagi nanti ke alveolinya, terjadi pneumonia. Dari saudara Agus, dokter, izin bertanya, dok, 3 pekan ini saya dan keluarga merasakan ada dahak atau lendir di tenggorokan setiap kali saya bangun pagi, dokter. Ya. Dulunya saya tidak pernah merasakan hal seperti ini. Saya dan keluarga juga tidak minum air dingin setiap harinya. Nah, pertanyaannya, dokter, apakah ini disebabkan oleh virus atau bakteri, atau ada satu hal yang berkaitan dengan alergi makanan, atau ini hanya faktor cuaca ekstrim, dokter? Baik, dari Pak Agus tadi, ya, Pak Agus, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi penyakit di paru atau saluran napas itu bervariasi sekali. Nah, kalau melihat dari cerita dari Pak Agus, itu bisa jadi sudah terjadi inflamasi peradangan di saluran napasnya. Mungkin belum sampai alveolinya, karena kalau alveoli itu terkena menjadi pneumonia itu pasti ada sesak napasnya. Nah, kemungkinan kasus yang di Pak Agus ini hanya dari cerita saja, ya, dari gejala yang muncul saja mungkin masih bronkitis akut saja, di mana terjadi hipersensitivitas saluran napasnya, bisa karena macam-macam ini, virus, kemudian bahan makanan atau yang terhirup begitu, menjadikan saluran napas itu menjadi meradang. Nah, kalau meradang berarti kemudian tubuh itu bereaksi untuk memunculkan, istilahnya membuang peradangan itu dengan memproduksi mukus itu kayak dahak gitu, berlebihan gitu. Nah, tujuannya untuk mengeluarkan yang benda asing tadi dari saluran napasnya. Nah, kemudian untuk memastikan apakah ini itu bronkitis atau pneumonia, sebaiknya mendatangi puskesmas atau dokter terdekat begitu untuk diperiksa lebih lanjut. Karena kalau memang ini mengarah ke pneumonia, mestinya ya butuh penanganan lebih lanjut dengan obat-obat yang diperlukan. Karena kalau misalnya ternyata sudah masuk ke pneumonia ini, di mana ada saturasi yang menurun, sesak napasnya tinggi, mestinya butuh antibiotik. Kalau tidak masuk ke pneumonia, mestinya tidak butuh antibiotik, karena kan dasarnya adalah hipersensitif dari saluran napas. Yang awalnya itu mungkin kena debu, kena asap, itu tidak ngefek gitu, ya. Tapi kemudian di saat daya tahan tubuh turun, kemudian semuanya lagi flu gitu, virus flu ini masuk ke saluran napas, kemudian menimbulkan reaksi peradangan di saluran napas. Istilahnya masih ISPA kalau orang umum, ya, infeksi saluran pernapasan atas itu, ya, seperti itu juga. Nah, itu di mana biasanya cepat sekali. Misalkan si kecil nih kena flu, ini batuk pilek, ini anak si kecil, ya, kemudian beberapa hari kemudian kakaknya, mama papanya, ya, nah begitu, ini biasanya cepat sekali. Jadi saluran pernapasan atas di mana fokus peradangannya dari saluran napas atas, di bronkusnya juga. Begitu. Dokter, saya pernah mendengar juga kalau dahak ini kekentalannya, keencerannya, kemudian warnanya, ini juga salah satu indikasi penyakit. Apakah ini benar, dokter? Betul sekali. Jadi dahak itu merupakan istilahnya sampah yang harus dikeluarkan, ya. Nah, kita lihat. Dan itu memang harus dikeluarkan, dokter, ya? Iya, karena kan mukus diproduksi oleh saluran napas itu tujuannya untuk mengeluarkan benda asing yang terhirup. Gitu. Tubuh manusia itu dirancang oleh Tuhan tuh maha hebat, ya. Maha sempurna. Jadi tubuh kita itu sebenarnya memiliki self defense yang sangat baik, asalkan dijaga dengan baik. Tapi suatu ketika di mana saat kondisi tubuh sedang drop begitu, terlalu capek atau bagaimana, atau paparannya terlalu tinggi, sehingga tubuh itu tidak bisa melawan dengan baik gitu, sehingga masuklah ada bakteri sekunder masuk ke dalam saluran napas. Nah,
yang awalnya dahak itu normalnya jernih gitu menjadi putih kental. Makin lama apabila bakteri semakin banyak, makin berubah warna menjadi kehijauan, kekuningan. Nah, kalau dahak itu sudah hijau atau kuning, itu menandakan ada bakteri yang masuk ke dalam. Jadi di saluran napas atau di paru-paru itu terjadi infeksi. Nah, di situ infeksi itu kalau tidak dengan baik akan menjadi lebih berat. Nah, itu yang kita cegah dari sekarang. Kalau misalkan ada, kalau udah kuning ini sebaiknya ya membersihkan diri saja. Oke. Ya, gitu. Baik, jadi jangan disimpulkan sendiri dokter ya. Baik, ada baiknya kalau sudah ada ketidaknormalan, biasanya nggak seperti ini kok, sekarang seperti ini, itu baiknya periksa dokter ya. Dan ketika telat penanganan ini, apakah ada dampak yang serius dokter? Kalau untuk kasus penyakit infeksi di paru, itu kita berkaca dari COVID dulu ya. Nah, COVID ini adalah salah satu jenis pneumonia, karena pneumonia akibat virus. Nah, seperti itu, jadi apabila ada gejala-gejala batuk, sesak napas, kemudian demam tinggi, dahak sudah berganti menjadi kental, bahkan kekuningan, lebih baik segera memeriksakan diri saja, supaya mendapat penanganan yang sesuai, yang efektif begitu. Ya, karena kalau terlambat itu mudah sekali menjadi lebih berat gitu. Ya, begitu. Oke dokter, tadi sudah banyak ya bercerita berkaitan dengan apa itu pneumonia. Kemudian dokter, kalau seseorang belum bisa atau mungkin belum berkesempatan untuk mengunjungi rumah sakit atau periksa langsung ke dokter, apakah ada gejala-gejala yang mungkin bisa dideteksi dokter oleh orang-orang awam, seperti apa dokter? Baik, terima kasih Pak Rizar. Pendengar Pro 1 RRI Jember, baik. Penderita pneumonia atau tanda-tanda dari pneumonia itu trias klasiknya atau tanda-tanda klasiknya itu biasanya ada batuk, kemudian demam tinggi, kemudian dahak yang banyak atau eksesif begitu, biasanya berwarna kuning, kehijauan gitu. Terus lalu kemudian apabila menuju berat menjadi sesak napas. Sesak napas inilah yang menunjukkan kegawatannya. Nah, kemudian kalau datang ke dokter, ke puskesmas atau rumah sakit, saat pemeriksaan fisik didapatkan saturasi sudah mulai turun di bawah 90%, jadi sudah tidak normal. Lalu laju napas juga meningkat lebih dari 26 kali per menit pada umumnya. Jadi normalnya itu 18 sampai 20 kali itu laju pernapasan normal. Tapi pada pneumonia itu biasanya lebih dari 24 26 gitu ya. Kemudian saturasi juga sudah mulai turun 95%. Terus kemudian saat pemeriksaan fisik di dada itu terdengar ronki. Ronki itu istilah di mana udara di alveoli itu karena terisi cairan mukus begitu yang banyak sehingga terdengar seperti kresek gitu ya. Jadi itu istilah dulu di medis adalah ronki. Nah, ini tanda dan gejala dari pneumonia. Nah, kalau seperti ini kami tenaga kesehatan untuk menerima, itu perlu pemeriksaan lanjutan. Kita perlu periksa dahaknya untuk melihat apakah ini akibat bakteri, apakah ini virus. Kalau virus itu perlu untuk dilakukan swab, ya seperti kayak COVID dulu ya, ya swab gitu. Terus kemudian kalau jamur kita juga butuh pemeriksaan dahak juga untuk diperiksa baik dengan pengecatan atau dengan kultur itu untuk melihat jamur jenis apa. Jadi karena pemicunya atau penyebabnya itu adalah bisa bakteri, virus, jamur. Jadi kita harus tahu nih penyebab utamanya itu apa. Karena dengan kita tahu penyebabnya itu pengobatannya jadi tepat begitu. Ya. Kalau tepat ya cepat sembuh harapan kita ya. Begitu Pak Nizar. Baik, oke. Jadi harus salah satunya dicek swab seperti dokter. Kalau itu virus, kalau itu virus ya. Oke. Ya, baik. Nah, dokter izin bertanya, bagaimana cara membedakan apakah itu pneumonia dengan penyakit paru-paru lainnya, dokter? Baik. Nah, pneumonia itu khasnya adalah dia cepat. Jadi dia berlangsungnya kurang dari 1 minggu. Ya, kalau penyakit lain misalkan tuberkulosis. Tuberkulosis Indonesia ini masih menempati ranking nomor 2 dunia, ya. Nah, sehingga itu menjadi concern tertentu, penting sekali bagi kita untuk tetap waspada terhadap tuberkulosis. Di Jember sendiri itu masih tinggi angkanya. Angka terakhir itu Jember itu menduduki peringkat nomor 2 juga untuk tuberkulosis itu di Jawa Timur. Berapa, dok? Ini tahun kemarin 2023 lalu, ya. Jadi bedanya dengan tuberkulosis dengan pneumonia ini semua sama-sama menimbulkan peradangan di paru-paru, tapi penyebabnya berbeda. Kalau tuberkulosis itu akibat dari bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Menular lewat udara juga, tapi dia berjalan pelan sebelum menimbulkan gejala dan tandanya. Sedangkan pneumonia itu
pada umumnya hanya beberapa hari sama beberapa minggu. Jadi ada perjalanan penyakit di mana pneumonia itu akan muncul setelah 3 hari terinfeksi. Nah, sehingga ada penggolongan lagi tentang pneumonia itu, apakah ini pneumonia dapatnya di komunitas, apakah ini pneumonia akibat di rumah sakit, apakah ini pneumonia akibat penggunaan alat-alat bantu napas. Ya, itu taruhlah ini pneumonia akibat di komunitas ya. Jadi di mana di komunitas itu, di masyarakat itu ada sumber penularnya gitu. Apabila seseorang yang sehat ini terkena bakteri yang dibawa oleh seseorang yang merupakan pembawa bakteri tersebut masuk ke dalam saluran napasnya, itu 3 hari kemudian baru batuk-batuk tuh. Nah gitu. Jadi butuh 3 hari untuk batuk. Sedangkan yang lain misalkan tuberkulosis itu butuh lebih lama. Bisa 1 bulan, 2 bulan gitu baru menimbulkan gejala. Nah itu. Jadi kalau untuk pneumonia kuncinya adalah cepat. Ya, kurang dari 1 minggu sudah menimbulkan gejalanya. Nah gitu. Tapi kalau orang mungkin tidak punya komorbid dokter, penyakit bawaan, itu bisa nggak sih sembuh secara sendiri atau tetap perlu treatment khusus? Ya, bisa. Jadi gini, kalau untuk pneumonia ringan itu ada klasifikasinya. Ya, jadi misalkan pneumonia ringan saja begitu, saturasinya masih baik, terus kemudian saluran napas juga mungkin saja bisa terjadi peradangan di saluran napas, tapi kemudian bisa sembuh sendiri, bisa, karena paru itu ada istilahnya pertahanannya, disebut sebagai makrofag alveolar. Makrofag itu adalah tentara tubuh yang berada ditempatkan oleh Tuhan di dalam alveoli itu untuk memakan bakteri-bakteri yang masuk gitu. Ya, nah kalau itu kuat ya mungkin tidak jadi berat gitu. Tapi yang apabila makrofag alveolar itu pertahanan parunya saat itu jadi buruk atau sedang buruk, itu nah inilah yang menimbulkan gejala yang cepat dan berat. Nah ini memerlukan atensi atau penanganan khusus gitu, karena supaya tidak menjadi komplikasi yang muncul gitu. Komplikasi dokter ya istilahnya. Ya, komplikasi itu karena bakteri yang tadi hanya berada di saluran napas atau di alveoli, di paru alveoli itu menjadi dia masuk ke aliran darah. Nah, ke aliran darah menjadikan dia infeksi sistemik yang disebut sebagai sepsis. Itu salah satu. Yang paling sering, yang paling muncul adalah bagaimana ketika bakteri itu sudah menginfeksi atau menginflamasi, membuat peradangan di seluruh paru, sehingga saturasi menjadi sangat rendah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga terjadi gagal organ. Nah itu sesak napas yang hebat, saturasinya sangat rendah, sehingga suplai oksigen ke dalam organ itu jadi buruk. Nah otomatis akan terjadi kerusakan organ ikutan. Nah, gitu yang disebut sebagai systemic inflammatory response syndrome. Dok, apakah ada faktor resiko genetik yang terkait dengan pneumonia? Misalnya bapaknya kena, anaknya ada potensi kena juga nih, Dok. Gimana, Dok? Secara sejauh ini untuk potensi genetik tidak. Nggak ada, dokter, ya? Tapi yang jelas berpengaruh adalah rentan itu saat seseorang itu memiliki daya tahan tubuh yang rendah, itu saja. Makanya kenapa yang sangat beresiko itu pada umumnya adalah balita begitu ya, atau anak-anak yang memiliki penyakit kronis itu secara alamiah, secara kondisi itu kan sudah lemah ya, kondisi pertahanan tubuhnya, atau lansia gitu. Nah itu. Tapi apakah misalkan ayah kena pneumonia terus kemudian anaknya pasti kena pneumonia, tidak seperti itu. Sama seperti tuberkulosis. Tuberkulosis itu bukan penyakit keturunan atau sama seperti kusta ya. Itu bukan penyakit keturunan tapi penyakit infeksi. Loh, kenapa kok bisa terjadi ayahnya kena TBC, anaknya juga kena TBC? Karena kontak erat tadi itu. Ya, jadi karena satu rumah, kemudian ayah ini yang misalkan ya dalam satu keluarga ayahnya kena tuberkulosis atau pneumonia, itu menularkan bakteri kepada anak dan istrinya, otomatis terinfeksi juga. Apalagi kalau anak dan istrinya daya tahan tubuh dan segala macamnya tidak baik juga, akhirnya muncullah satu keluarga kena semua begitu. Jadi tapi tidak berkaitan dengan genetik ya, keturunan. Ya, ini masih linear dokter ya dengan penjelasan dokter barusan, namun coba mungkin dijelaskan lebih detail dokter ya. Izin bertanya dokter, bagaimana cara kita merawat pasien atau saudara atau keluarga yang terkena pneumonia, dokter? Baik, nah, baik Bapak Ibu. Nah, misalkan ada keluarga kita ya, pada umumnya misalnya lansia atau balita atau yang kena pneumonia, itu ya seyogianya yang merawat juga tetap menjaga kebersihan dirinya, menggunakan masker gitu ya, terus rajin mencuci tangan. Karena apa? Bakteri-bakteri itu kita tahu bisa menempel di tangan kita ini, kemudian saat kita mau makan atau menghusap hidung gitu bisa masuk ke dalam saluran napas. Nah, bakteri ini dia akan
masuk lebih dalam ke saluran napas, masuk ke alveoli. Kalau sedemikian terjadinya, muncullah pneumonia juga, begitu. Jadi tetap kita harus rawat, tapi ya kita harus menjaga kebersihan diri kita juga, begitu, yang merawat gitu ya. Oke. Gitu. Jadi masker juga penting banget. Iya, penting banget. Jadi harapan saya, himbauan saya itu, misalkan ada satu rumah begitu, ayah, ibu, anak-anak gitu, terus kemudian ada yang anak-anaknya batuk pilek gitu, seyogyanya orang tuanya menggunakan masker gitu supaya tidak tertular. Iya. Dokter, kita tahu bahwa kalau rokok ini menyebabkan begitu banyak potensi penyakit, dokter ya. Iya. Dan ini sebagai bukan hanya himbauan, dokter ya, tapi juga kehati-hatian dan juga kewaspadaan bagi para perokok. Dokter mungkin bisa edukasi kepada pendengar kita yang sampai saat ini mungkin masih ketergantungan dengan rokok, dokter. Bagaimana potensi memperburuk kondisi paru-paru, dokter, dan kaitannya dengan pneumonia kalau mereka masih berstatus sebagai perokok aktif, dokter. Ya, baik. Kita tahu bahwa merokok ini kan sulit sekali ya untuk lepas dari rokok gitu ya, tapi bila ada niat yang kuat pasti insya Allah bisa berhenti. Nah, kemudian himbauannya untuk para masyarakat yang masih merokok gitu, apabila berdekatan dengan anak, istri, atau kemudian orang tuanya, itu jangan dekat-dekat dengan orang-orang rentan ini, karena rokok itu apabila terhirup itu resiko pada second hand smoker. Jadi perokok pasif itu jauh lebih tinggi dibandingkan perokok aktifnya. Lebih berbahaya, dokter ya. Karena kita tidak pernah tahu yang perokok pasif ini memiliki sakit apa, atau seperti apa. Mungkin kalau pada perokoknya karena dia terbiasa, mungkin tubuh bisa self defense-nya lebih baik. Tapi kalau pada perokok pasif itu karena tubuhnya itu tidak siap dengan terjadi peradangan akibat asap rokok, itu bisa jadi lebih berat. Nah, sehingga harapan saya kepada anggota masyarakat, pendengar Pro 1R yang masih merokok ya, seyogyanya diupayakan untuk berhenti. Kalau tidak bisa berhenti ya jangan istilahnya mencemari atau merugikan orang lain ya. Begitu, terutama pada kaum-kaum yang rentan, lansia kah, kemudian wanita hamil, terus kemudian anak-anak, balita begitu. Kalau bisa jauh-jauh dari warga-warga yang beresiko ini. Gimana sih kiat-kiat kita tuh menjaga agar paru-paru tetap sehat? Apakah dengan olahraga saja cukup, dokter? Kan sama-sama ngos-ngosan ya? Iya, baik, betul ya. Iya kan? Jadi perilaku hidup bersih sehat itu kan tidak hanya aktivitas fisik ya, tapi bagaimana kita konsumsi makanannya, kemudian bagaimana kita berperilaku. Taruhlah misalkan kita harus hindari debu dan asap untuk menjaga kesehatan paru-paru ya. Apabila ada debu atau asap, kita sebaiknya hindari. Kalau tidak bisa menghindari, misalkan kita memang bekerja di tempat yang berisiko, yang banyak debu, gunakanlah masker. Kalau bisa masker yang sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan yang memang butuh masker yang dengan N95 dengan partikel yang lebih tinggi gitu, sebaiknya digunakan supaya tetap bisa bekerja tapi tubuh tetap bisa sehat ya. Lalu kemudian saat kita sebelum makan, sebelum ini usahakan mencuci tangan dengan sabun supaya, karena tangan kita ini kan sumber infeksi utama bagi diri kita sendiri ya gitu ya. Sebaiknya sebelum memasukkan sesuatu makanan kemudian mengosok hidung itu sebaiknya ya cuci tangan dulu ya dengan sabun dan air mengalir, kalau itu yang paling baik. Lalu kemudian yang lain juga himbauan pada orang-orang sekitar kita yang masih berperilaku tidak sehat itu ya, kita ingatkan supaya berperilaku sehat, misalkan dia merokok tadi itu ya. Terus kemudian kalau ada yang agak susah itu mungkin kalau di market kita itu ya bakar-bakar sampah itu ya. Itu masih Nah, itu dihimbau supaya jangan dibakar, lebih baik ditimbun saja, dibuat kompos. Itu jadi lebih bermanfaat ya daripada dibakar gitu ya. Nanti kompos memang butuh waktu untuk bisa merurai, tapi seyogyanya mulai sekarang ini kita mulai pikirkan bagaimana kita mengolah sampah, terutama sampah-sampah yang ini ya, sampah-sampah yang organik itu kan sudah jadi kompos ya. Kita pilih dulu sampahnya, yang organik kita singkirkan, yang anorganik kita pilah lagi, ini plastik kah, kaleng kah gitu. Nah, itu sebaiknya sebenarnya itu saja yang kita bisa lakukan dari diri kita sendiri. Saya yakin bisa lebih baik kita ke depannya, lebih sehat ya. Oke, gitu. Baik. Ada banyak hal yang kita tidak bisa tuntut perubahan ini dari pemerintah, dari dokter aja. Memang hal terbesar salah satunya dari diri sendiri, dokter ya.
perubahan dari dalam diri sendiri, tahu bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, ya harusnya dihindari, ini hal yang baik harusnya dikejar, seperti itu. Mungkin dokter sebagai closing statement dokter ya, kita memang hidup di era yang seperti tadi penelpon kita sampaikan bahwa wah zaman ini serba instan. Kalau dulu orang mungkin mau makan sesuatu yang instan tuh mikir ya. Sekarang dokter tinggal duduk aja pencet handphone udah datang tuh makanan. Serba instan seperti itu. Kemudian pola hidup juga minim olahraga, masyarakat ini banyak berkembang saat ini seperti itu. Apa yang bisa dokter himbau? Khususnya berkaitan dengan kesehatan paru-paru dan dikaitkan dengan fenomena saat ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih Pak Nizar, pendengar Pro 1 RRI. Untuk menjaga kesehatan paru-paru, saya menghimbau bahwa masyarakat semuanya itu tetap menghindari polusi udara. Apabila tidak bisa menghindari karena memang mungkin lingkungannya atau itu, ya gunakanlah masker. Atau pekerjaannya misalkan ya menuntut berada di tempat yang berisiko, ya gunakanlah masker atau alat pelindung diri yang sesuai. Lalu kemudian juga perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum makan gitu ya mencuci tangan, terus kemudian makanan yang bergizi gitu ya, dan menghindari merokok. Dan kemudian apabila ada sakit, harapan saya, himbauan saya itu juga segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan yang terdekat supaya tidak menjadi lebih berat. Kalau lebih berat itu kemungkinan penanganannya jadi lebih susah dan kemudian lebih lama sembuhnya.